Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat, pemirsa, muhibbin, muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita, yaitu pengajian kitab Syajaratul Ma'arif. Dan insya Allah pengajian kali ini adalah pengajian yang ke-13 kalinya. Untuk link-link video sebelumnya bisa dicek di deskripsi video ini. Untuk itu langsung saja mari kita mulai pengajian ini dengan bacaan umul kitab. Semoga menjadi pengajian yang istiqomah sampai khatam dan menjadi pengajian yang membawa manfaat dan barokah. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li khusuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaiji dunya wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila jami'i masyayikhina muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Syajaratul Ma'arif. Pada video kali ini kita berada pada halaman 22. Ini masih melanjutkan dari pengajian sebelumnya. Sekilas kesimpulan dari pengajian sebelumnya saya sampaikan bahwa beliau mu'alif telah memaparkan dalam fasal sebelumnya, yaitu betapa makrifat itu dapat membuahkan suatu kondisi-kondisi positif, baik kondisi hati ataupun kondisi amal perbuatan kita. Kemudian beliau juga memaparkan bagaimana makrifat, kemakrifatan itu ibaratnya adalah pohon, dan bagaimana cara menanam pohon itu kemudian bisa tumbuh kuat, memiliki cabang, memiliki dahan, kemudian ranting dan buah, dan bagaimana pula cara merawatnya serta menjaganya. Dan yang terakhir beliau menegaskan wa fi maqasidi hadzal kitab abwabun, dan target-target pembahasan dalam kitab ini itu sudah beliau kumpulkan dalam bab-bab tertentu. Dan pada video kali ini kita akan memasuki bab yang pertama. Untuk itu saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab al-awwalu kang kawitan iku fitakhalluqi, tetep ing dalem nerangake gawe budi pekerti bisifatir rahmani kelawan piro-piro sifate Allah kang persifatan rahman utawi maha welas, ala hasabil imkani ing atase milang-milang kemampuan. Artinya bab pertama ini terkait dengan bagaimana berperilaku dengan sifat-sifat Allah yang maha pengasih sesuai dengan kemampuan. Ini telah disinggung oleh mu'allif di muqaddimah beliau yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, kepada seluruh hambanya, agar berperilaku dengan sebagian sifat-sifat Allah. Tentunya adalah sifat-sifat Allah yang layak untuk dijadikan perilaku hambanya. Kemudian lanjut, wa fihi lan iku tetep ing dalem hadzal bab fusulun utawi piro-piro fasal. Dalam bab ini ada beberapa fasal. Faslun rupane iki iku fasal suci. Faslun rupane utawi iki iku fasal suci. La yasluhu ora patut liwilayati dayani maring kewaliane Allah,
utawa maring dadi kekasih Allah kang maha bales sapa sing ora patut sapa man wong lam ya ta'adab kang ora duwe tata krama utawa kang ora gawe tata krama sapa man bi adabil Qur'ani kelawan pira-pira tata kramane Al-Qur'an walam yatakhallaq lan ora gawe budi pekerti sapa man bi sifatir rahmani kelan pira-pira sifate Allah kang maha welas ala hasabil imkani ing atase milang-milang kemampuan. Fasal yang pertama adalah fasal di mana diterangkan di dalam fasal ini bahwa tidak layak mendapatkan wilayah, tidak layak menjadi kekasih atau menjadi walinya Allah orang yang tidak beradab dengan adab-adab Al-Quran dan tidak berperilaku dengan sifat-sifat Allah yang Rahman sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Bahwa untuk menjadi kekasih Allah itu bukan hanya harus ahli ibadah kepada Allah, tapi lebih daripada itu bagaimana akhlak-akhlak di dalam Al-Quran dan sifat-sifat Allah itu menjadi perilaku kesehariannya. Ini telah dicontohkan oleh beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, akhbirni kaifa khuluqu Rasulillah. Wahai Aisyah, beritahukanlah aku bagaimana budi pekerti atau perilaku beliau Rasul. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasul itu adalah akhlak-akhlak Al-Quran. Seperti itu. Fa'innahu, lanjut, fa'innahu krono sak temene Allah iku muhsinun zat kang agawe bagus, amaro wis perintah sapa Allah bil ihsani kelawan agawe bagus. Karena Allah itu adalah zat yang selalu berbuat baik dan dia telah memerintahkan semua hambanya untuk juga selalu berbuat baik kepada siapa saja, tidak peduli kepada orang yang berbuat baik dengan kita ataupun selalu berbuat baik kepada orang meskipun dia berbuat buruk atau berbuat jahat kepada kita. Lanjut, mufdilun tur zat kang aweh anugrah, amaro wis perintah sapa Allah bil ifdoli kelawan aweh anugrah. Allah juga sebagai zat yang selalu memberi anugerah kepada kita dan dia memerintahkan bagaimana hamba-hambanya juga selalu memberi anugerah kepada yang lain. Mujmilun tur zat kang agawe elok, amaro perintah sapa Allah bil ijmali kelawan agawe elok. Allah juga sebagai zat yang selalu memperindah, dia juga memerintahkan kita bagaimana kita selalu berbuat yang indah-indah, berkata yang indah-indah dan lain sebagainya. Nafi'un tur zat kang manfaati, amaro perintah sapa Allah bin naf'i kelawan manfaati. Allah itu adalah zat yang selalu bermanfaat apa saja yang dilakukan. Oleh karena itu beliau Allah juga memerintahkan kita agar bermanfaat untuk yang lain. Bahkan orang yang paling bermanfaat kepada yang lain itu dianggap paling baik-baiknya manusia, sebagaimana dalam hadis itu dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Rafi'un tur zat kang ngangkat, amaro perintah sapa Allah birrafi kelan ngangkat. Allah itu adalah zat yang mengangkat derajat manusia hingga memiliki derajat paling tinggi, dan dia juga memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu mengangkat derajat orang lain, tidak boleh menghinakan atau merendahkan derajat orang lain. Ghafarun zat kang ahli ngapura, amaro perintah sapa Allah bil ghafri kelawan ngapura. Allah sebagai zat yang maha pengampun dan dia telah memerintahkan hambanya untuk selalu menjadi orang yang pemaaf. Satirun turzat kang ahli nutupi, turzat kang ahli nutupi, amaro perintah sapa Allah bisatri kelan nutupi.
Allah sebagai zat yang menutupi aib-aib kita sehingga aib kita tidak ketahuan orang. Oleh karenanya Allah juga memerintahkan kita semua menutupi aib orang lain, tidak ngumbar keburukan orang lain. Ini penting apalagi di zaman saat ini, di mana semuanya menjadi konsumsi umum. Lanjut, Jabbarun tur zat kang ahli nambeli. Ini salah satu maknanya ya. Jabbar itu masalahnya ada beberapa pilihan makna. Jabbarun tur zat kang ahli nambeli, amaro perintah. Maksudnya nambeli itu mengganti sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang tidak layak menjadi layak, sesuatu yang tidak enak menjadi enak, begitu. Sesuatu yang menyusahkan menjadi menyenangkan. Itu Allah ahlinya berbuat seperti itu. Dan dia juga memerintahkan bagaimana manusia juga punya perilaku semacam itu. Lanjut, qaharun tur zat kang meseso, amaro perintah sapa Allah bil qahri kelawan meseso. Meseso itu maksudnya memaksa. Allah itu maha memaksa, dan dia memerintahkan hambanya untuk selalu mampu memaksa hawa nafsunya. Artinya mengatur hawa nafsu, tidak sebaliknya justru diatur oleh hawa nafsu. Halimun tur zat kang aris. Apa halim itu? Al-halim adalah ismun min asma'illah al-husna. Ini dalam Mu'jam al-Wasit. Wa maknahu alladzi la yu'ajjilu bil uqubah wal intiqam walladzi la yahbasu in'amahu an ibadihi li ajli dzunubihim. Halim itu aris. Aris itu maksudnya ya, bahasa pendekatan kita adalah bijaksana, begitu. Tidak, kalau ada hambanya yang bersalah itu tidak segera dihukum. Kemudian walaupun hambanya penuh dengan kesalahan, tetap saja diberi ampunan, tetap saja diberi rizki. Itu namanya halim. Al-halimun tur zat kang aris, amaro perintah sapa Allah bil hilmi kelawan aris. Oleh karenanya Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk bijaksana. Alimun tur zat kang moho ngawerui, alimun tur zat kang moho pirsa, amaro perintah sapa Allah bil ilmi kelawan ilmu. Allah itu zat yang maha tahu, dan dia memerintahkan hamba-hambanya bagaimana hambanya itu juga tahu, artinya memiliki ilmu. Hakimun, hakimun itu adalah aizul hikmah, memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah wal hikmah ma'rifatu afdalil asya bi afdalil ulum. Ada yang mengartikan bahwa hikmah itu adalah mengetahui hal-hal yang paling utama menggunakan pengetahuan yang paling utama juga. Atau dalam artian yang lain, hikmah adalah al-ilmu bihaqiqatil asya, kama qala ta'ala wa laqad ataina luqmanal hikmah. Hikmah itu adalah mengetahui hakikatnya segala sesuatu. Hakimun tur zat kang ahli hikmah, amaro perintah sapa Allah bil hikmati kelawan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, yaitu barang siapa diberi hikmah oleh Allah maka dia diberi kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Ya al ilmu bihaqiqatil asya. Ini dalam salah satu maknanya seperti itu. Lanjut, rahimun tur zat kang maha welas, amaro perintah sapa Allah birrahmati kelawan welas. Allah juga sebagai zat yang maha pengasih, oleh karenanya dia memerintahkan hamba-hambanya untuk untuk memiliki welas asih terhadap sesama. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man lam yarham la yurham. Barang siapa tidak mengasihi yang lain maka dia juga tidak akan dikasihi. Lanjut, ya Allah saburun tur zat kang ahli sabar, amaro perintah sapa Allah bisabri kelan sabar. Syakurun tur zat kang ahli syukur. Maksudnya ahli syukur itu apa? Allah sebagai zat kang ahli syukur. Syakur ismun min asma'illahi ta'ala, maknahu al-muthib al-mun'im bil jaza. Artinya memberi pahala kemudian memberi nikmat dengan yang
atau dalam rangkanya adalah dalam rangka sebagai balasan. Artinya apa? Amal sekecil apapun Allah pasti akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Itu namanya syakur. Amaro perintah, sebagaimana Allah berfirman, inna rabbana laghafurun syakur. Amaro perintah sapa Allah bisyukri kelan syukur. Kudusun turzat kang maha suci. Apa itu kudus? Kudus adalah al-mamduh bil fadail wal masahin wal mahasin, zat yang selalu dipuji dengan keutamaan dan kebaikan, wal munazzah angkulli wasfin atau angkulli aibin, yang dibersihkan atau dijauhkan dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Amaro perintah sapa Allah bil qudsi kelan kesucian. Salamun turzat kang duweni keselamatan, ai salamah min kulli aibin wa naqsin. Salamun turzat kang selamat. Amaro perintah sapa Allah bisalami kelawan selamat. Allah juga memerintahkan hambanya bagaimana hamba itu semuanya selamat min kulli aibin wa naqsin, dari setiap hal-hal yang tercela. Seperti itu. Lanjut. Faman mongko utai sapa wonge, faman mongko utai sapa wonge iku takhallaqo gawe budi pekerti sapa man bisifati dzatihi kelan pira-pira sifati dzati Allah. Barang siapa berperilaku dengan sifat-sifat Allah, ya soluha mongko patut sapa man liwilayatihi maring kewaliane Allah, utawa maring den kasih Allah, waridwanihi lan ridane Allah. Artinya orang yang sudah mampu berperilaku menjadikan sifat-sifat Allah itu sebagai perilaku kesehariannya, maka dia berhak mendapatkan wilayah atau menjadi kekasih dan mendapatkan ridho Allah. Lanjut. Fanadkuru mengko nutur sapa ingsun min kulli sifatin saking saben-saben sifat, nutur dalilaha ing dalile kulli sifatin. Kemudian aku menyebutkan masing-masing sifat, aku sebutkan dalil-dalilnya. Wa thamrata mulahadzatiha, lan buahe merhatiake ing kulli wasfin. Artinya buahnya memperhatikan sifat-sifat Allah tersebut. Wa takhalluqi lan buahe gawe budi pekerti bihi kelawan kulli wasfin. Dan muallif Syaizuddin bin Abdissalam juga akan memaparkan bahwa takhalluq berperilaku dengan sifat-sifat Allah itu akan membuahkan hal-hal yang baik. Ini akan disebutkan secara terperinci. Lanjut. Faslun utawi iki ku fasal swiji fima kang tetep ing dalem nerangake barang yutakhallaku kang bisa den gawe budi pekerti apa bihima min ausafis salubi, nyatane saking niki min ausaf ya, la'allahu min ausafis salubi bukan min ausoli ya. Min ausafis salubi nyatane saking pira-pira sifat kang dedel, nyatane saking pira-pira sifat kang dedel. Artinya apa? Fasal ini menerangkan sifat-sifat Allah yang bisa dijadikan perilaku hambanya, yaitu yang berupa sifat-sifat Allah yang di situ sifat ini maknanya menepis hal-hal yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah. Itu seperti itu. Lanjut. Al-ma'arifu utai piro-piro kemakrifatan iku kiwan piro-piro bolongan. Ma'rifat itu adalah lubang, sebagaimana lubang di tembok-tembok itu yang zuru kang bisa ningali sapa sakhas minha sangking kiwan bil basairi, ningali nemang bil basairi kelan piro-piro peningal ati, bisa ningali ila alimid dhamairi maring Allah utawa maring zat kang ngaweruhi piro-piro isine ati. Artinya makrifat itu adalah lubang-lubang kecil, di mana dengan lubang-lubang ini hamba Allah kita semua itu bisa mengintip ya, mengintip dengan pandangan hati bukan dengan pandangan mata,
mata kepala tapi mata hati, sehingga bisa melihat Allah yang mengetahui isinya hati. Kemudian setelah bisa melihat Allah, akhirnya fatusyahidu mongko bisa nyekseni opo al-qulubu piro-piro ati dzatahu ing dzati Allah. Maka kemudian hati ini bisa menyaksikan zatnya Allah wa sifatihi lan sifati piro-piro sifati Allah. Dan setelah hati ini melihat zat dan sifatnya Allah, fatu'amiluhu mongko nuli pertepungan amal utawa berurusan apa kulub ing Allah bima kelawan barang yaliku kang patut apa ma bijalalihi kelawan keagungane Allah wa jamalihi lan kebagusan utawa keeloan keindahane Allah. Maka kemudian hati ini mampu menempatkan Allah, mampu berurusan dengan Allah, yaitu dengan menempatkan Allah pada posisi dan porsi yang benar sesuai dengan keagungan dan keindahannya. Itu seperti itu. Lalu ini juga akan meningkat. Summa ta'muru nuli perintah opo kulub al-a'do'a ing piro-piro anggota wal jawariha tegese piro-piro anggota bi antu amilahu kelawan yento pertepungan amal opo a'do ing Allah utawa ing alimid domair sama bima kelawan barang yaliku kang patut apa ma bi azamatihi kelawan keagungane Allah wa kamalihi lan sempurnane Allah. Kemudian selanjutnya hati ini akan menginstruksikan anggota-anggota tubuh untuk bagaimana anggota-anggota tubuh itu berurusan dengan Allah dan mampu menempatkan Allah sesuai dengan posisi dan porsinya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya sebagai zat yang maha agung. Kemudian a'do atau anggota tubuh ini mengagungkan Allah. Wal qulubu tawi piro-piro ati bihadratihi ing dalem pengayonane Allah iku tu'azzimuhu ngegungake apa kulub wa tashhaduhu lan nyeksa iku tu'azzimuhu ngegungake apa kulub ing Allah wa tashhaduhu lan nyekseni apa kulub ing Allah. Kemudian hati ketika seperti itu, hati itu bihadratihi, di hadirat Allah itu akan selalu mengagungkan Allah dan akan selalu menyaksikan Allah. Wal jawarihu tai piro-piro anggota ala abwabil qulubi ing atase piro-piro lawange ati iku tuwaqiruhu mulyaake apa jawarih iku tuwaqiruhu mulyaake apa jawarih wa ing Allah wa ta'buduhu lan nyembah apa jawarih ing Allah. Maka kemudian anggota setelah hati itu selalu mengagungkan kemudian menyaksikan Allah, maka kemudian anggota tubuh ini berada di depan hati ala abwabil qulub ya. Maka aktivitas-aktivitas anggota itu, anggota tubuh kita akan selalu memuliakan dan menyembah kepada Allah. Oleh karena itu fala yasluhu mongko ora patut sapa ahadun wong siji minhum saking ibad limuwalatihi maring piro-piro fala yasluhu mongko ora patut sapa ahadun wong suci minhum saking ibad limuwalatihi maring den kasih Allah wa musafatihi lan den pilih Allah ila ayatakhallaqa angin yen to gawe budi pekerti sapa ahad bi adabihi kelawan piro-piro tata kramane Allah wa yatasifa lan persifatan sapa ahad bisifatihi lan piro-piro sifati Allah. Oleh karenanya maka tidak layak mendapatkan belas kasihnya Allah, mendapatkan kewalian atau menjadi orang pilihan Allah kecuali seseorang itu berperilaku dan memiliki sifat-sifat yang sudah menjadi tabiat ya, sifat-sifat yang sudah menjadi pembawaan dengan sifat-sifat atau adab-adab Allah. Itu semuanya dalam rangka apa? Tadallulan krono ngrasa ino bi ibadatihi kelawan nyembah ing Allah. Ini bentuk kehinaan
si hamba tadi dengan cara beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah. Wa amalan lan krono ngamalake bisifatihi klan piro-piro sifati Allah, dan dalam rangka menjalankan atau mempraktekkan sifat-sifat Allah. Fa afdaluhum mongko utai luweh utama-utamane ibad fi dzalik ing dalem mengkono muwalah wa musafah iku akramuhum luweh mulya-mulyane ibad alai luweh mulyane ibad luweh mulyaake ibad alaihi ing atase Allah, wa aqrabuhum lan luweh parek-pareke ibad ilaihi maring Allah. Oleh karenanya maka hamba Allah yang paling berhak mendapatkan mualah atau menjadi kekasih ataupun menjadi pilihan Allah adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mengapa betapa penting kita berperilaku dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sifat itu kemudian kita jadikan wirid, misalkan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Fatah ya Razak. Bukan itu saja, akan tetapi bagaimana sifat-sifat itu kemudian menjadi perilaku kita. Nah, kalau seperti itu maka layaklah kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk pengajian kali ini kita cukupkan dulu, kita lanjutkan pada video pengajian selanjutnya insyaallah. Mohon doa dan dukungannya agar pengajian ini bisa istiqomah sampai khatam. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.